Om Swastiastu, saya Puspa, pengempu mata kuliah Kapita Selekta Budaya, Pendidikan Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait mata kuliah Kapita Selekta Budaya. Apa itu Kapita Selekta Budaya? Kemudian apa tujuan dan arahan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah tersebut? Dan yang terakhir, teori-teori apa yang dipergunakan untuk membedah suatu kebudayaan. Nama saya Iwayan Diana Putra, SSN MSN. Saya salah satu dosen di Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Saya selaku pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Budaya. Mata kuliah Kapita Selekta Budaya adalah sebuah mata kuliah yang memberikan mahasiswa pemahaman bagaimana tentang kebudayaan yang unggul. Jadi Kapita Selekta Budaya itu adalah sebuah kebudayaan terbaik atau kebudayaan unggul berdasarkan dari katanya ya, Kapita Selekta itu kapita besar, selekta itu adalah pilihan. Jadi Kapita Selekta Budaya itu merupakan budaya hasil pilihan yang unggul, mapan, dan memiliki eksistensi di masyarakat pengayomnya dari dulu hingga hari ini dan bahkan di masa depan. Capaian dari mata kuliah Kapita Selekta Budaya ini adalah bagaimana menghantarkan mahasiswa mampu memahami, mampu mengidentifikasi mana yang disebut dengan kebudayaan yang unggul, kebudayaan yang mapan, dan kebudayaan yang memiliki nilai eksistensi di masyarakat dari dahulu sekarang bahkan hingga ke masa depan. Di dalam mata kuliah Kapita Selekta Budaya ini, mahasiswa diberikan atau diajak untuk menyelami faktor-faktor yang mendukung bagaimana sebuah kebudayaan itu bisa menjadi unggul, bisa menjadi mapan, eksis di tengah-tengah masyarakat melalui beberapa teori-teori atau beberapa kajian-kajian yang mampu menguat sisi-sisi nilai yang menjadi faktor pendukung dari kebudayaan yang unggul tersebut. Di antaranya melalui teori bentuk, fungsi, dan makna. Melalui teori bentuk, fungsi, dan makna, kita bisa mengidentifikasi atau mengurai sebuah kebudayaan yang mapan atau kebudayaan yang unggul itu bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana dia bermakna dan memiliki makna di tengah-tengah masyarakat pengayomnya. Salah satu contoh kebudayaan yang mapan, yang unggul, yang akan saya jelaskan atau urai dalam kesempatan ini adalah salah satunya adalah Desa Barong, yaitu Banjar Puaya, yang sering disebut dengan Banjar Barong atau Desa Barong, yang dimana masyarakatnya hampir 90% adalah pengrajin topeng barong ataupun aksesoris yang berhubungan dengan barong yang diperuntukkan untuk pertunjukan ataupun yang dipergunakan sebagai benda sakral di pura-pura. Nah, dalam dokumentasi ini saya akan mengajak adik-adik mahasiswa dan para budayawan sekalian untuk bertemu dan mengurai bagaimana Banjar Barong yang menjadi trademarknya Banjar Puaya, Desa Batuan Sukwati memiliki citra atau jati diri tersebut, yang dalam kesempatan ini akan dibahas melalui salah satu pengrajin barong atau undagi barong yang sudah memiliki nama di masyarakat, yaitu I Nyoman Slamet.
Banjar Puaya terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Puaya merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan julukan Desa Barong. Inyoman Slamet adalah salah satu dari sekian banyak seniman barong yang ada di Kabupaten Gianyar. Astan Tiang Nyoman Slamet, yang lahir di Puaya, yang lahir tahun 74, yang salah satu pengrajin barong yang ada di Puaya, Banjar Puaya. Yang rawasan mungkin ring ekonomi, nikah pun indek kekaryaan, yang darah diki, yang indek nekan pastika sampun, nah yang sana uning nika pastika pun ya, dangan ngarah kekaryaan, tawi ring luar, santuk ring luar nika, kirang langkung nak akeh ngampun nyungsung sekali barong nika. Secara dampak ekonomi niki ring Banjar Tiang sangat mendukung nika untuk nika. Akeh sane uning makarya ring cironing barong utawi enten ngaryangan purarai utawi ngodak, ada enten merada tukang padane, enten tukang akit, enten tukang ane tiwas malih nika sampun pastika sampun akeh sane presida nyarangan indek kekaryaan barong nika. Yang rawasan mungkin indek istilah ngayah utawi sosial nika yang diki yang wenten sane uning makarya mencekkan utawi pelawat nika yang sekali diki yang Puaya yang tan ampun ngarah sanggeng tiwas malih santuk niki ampun banyaknya sampun sami uning indek kekaryaan niki. Nika talar ring tiwas Banjar tapi wenten sesuun niki wenten kaitan ring sesuun niki. Nah ramo niki sane uning nika sampun wenten ngayah utawi katuran mecekan utawi pelawan ane wenten kaitne ring sesuunan niki umpamine ring peninjuan utawi ring sanur nika kaitne ring sesuunan ring Puaya niki. Yang nika ya, sira sane ketujuh nika sampun pastika sampun ngayah nika utawi nah penapi ya sekali mecek dua riki mecek dua rika penapi ya pang patah becek nih kintan pun manah rama riki kan. Nah, yang rawasan ini barong kan, iki yang ring Bali nak, napi westane erat sekali dengan berhubung kita di Bali, wenten sane ngungsung barong, rangnau tapi pertimo nika, kebetulan niki ring Banjar yang ring Puaya niki, nah wenten sekali anugerah, sekali wenten diberikan kelebihan. Sane kramo diki, sane uning karya barong utawi pelawat nika. Nah nika Banjar Tiang diki sarang akeh sane ngambil kekaryaan sekali mecik pelawatan wit barong nika. Nah nika berdasarkan keyakinan nika banyak di samping ngaryanan perarai barong utawi ngecik pelawatan sekali ring Banjar niki. Nah bentan talar ngecekkan di luar Puaya santok di Bali kan akeh pelawatan sekali barong rangnau nika mawinan Banjar niki. Nah kebetulan akeh sane uning makarya seniman barong tawi rangda nika. Nah nika mawinan Puaya niki terkenal sing ring Bali ring napi wastane nika ring kerajinan barong.
Kapital Selekta Budaya merupakan salah satu studi yang wilayah bahasanya secara spesifik membahas tentang nilai-nilai kebudayaan dan puncak-puncak kebudayaan daerah yang paling dianggap menonjol atau bisa disebut dengan budaya unggul. Budaya unggul itu merupakan budaya yang diakui dan memiliki dasar kepercayaan oleh masyarakat luas, kemudian kebudayaan yang berada di daerah tertentu di Indonesia, khususnya di Bali. Jadi arahannya dan tujuan mahasiswa memperoleh mata kuliah ini agar mahasiswa mengetahui beragam kebudayaan di Indonesia, khususnya di Bali, dan memiliki mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dan membedah suatu kebudayaan tersebut melalui 3 teori yang saya gunakan nanti. Jadi teori yang akan digunakan dalam membedah suatu kebudayaan yaitu namanya modal kebudayaan atau capital culture oleh Bourdieu. Nah, 3 aspek teori ini yang akan membedah suatu kebudayaan. Yang pertama ada aspek keyakinan, di mana kebudayaan akan dibedah melalui aspek keyakinan. Yang kedua, di mana kebudayaan akan dibedah melalui aspek ekonomis, dan yang terakhir, kebudayaan akan dibedah melalui aspek sosial. Saya akan menggunakan contoh dan saya menggunakan tema. Saya akan menjelaskan suatu contoh, yaitu sentro produksi barong di daerah Puaya, kemudian di desa Puaya, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar. Nah, jadi dalam desa Puaya ini ya sebagian besar dominan masyarakatnya menjadi seniman pengrajin barong. Nah, ini akan saya angkat dan saya akan bedah melalui 3 aspek ini tadi, keyakinan, ekonomi, dan sosial. Dalam aspek keyakinan, ya, kenapa masyarakat Puaya memiliki suatu kepercayaan menjadi pengrajin barong? Ya, di sini saya akan bedah apa aspek yang mendasari keyakinan masyarakat Puaya menjadi pengrajin barong. Di sini yang pertama, kita ketahui bahwa Gianyar ya merupakan pusat sentro atau ikon yang bisa disebut dengan desa seniman, desa kesenian, yang terkenal dengan desa atau kesenimannya sangat kental di desa Gianyar. Merupakan daerah yang pusat kesenian dan pusat senimannya. Jadi kita merujuk ke desa Puaya. Desa Puaya juga seperti itu, ya. Desa yang dominan masyarakatnya menggeluti dan memiliki bakat untuk menjadi pengrajin barong. Maka itu desa tersebut diberi ikon atau diberi nama Desa Barong, ya, karena sebagian besar masyarakatnya peminat atau pengrajin barong. Itu yang pertama, karena Gianyar merupakan pusat dari kesenian, pusat dari seniman. Yang kedua, karena barong tidak jauh, ya, barong itu erat sekali hubungannya. Barong itu erat sekali hubungannya dengan masyarakat Bali, khususnya dalam upacara atau tidak upacara. Ya, karena barong itu di Bali dipuja, dihormati, ya. Jadi dalam konteks upacara barong itu dihormati. Nah, karena itu saya katakan barong itu sangat erat hubungannya dalam kehidupan masyarakat Bali. Selain itu juga dalam fungsi lainnya barong juga difungsikan sebagai hiburan. Kemudian barong juga difungsikan sebagai dekorasi dan sebagainya. Yang ketiga, yang meyakini adalah genetik. Ya, genetik dari masyarakat Puaya itu sendiri, di mana masyarakat desa Puaya kan lebih dominan pengrajin barong. Jadi ada suatu generasi, jadi di sana ada rantai yang tidak putus-putus melahirkan suatu generasi dari luhurnya sebelumnya, sehingga terus-terusan melahirkan penerus generasi pengrajin barong. Itu yang genetik. Yang terakhir itu adalah taksu. Ya, taksu tidak hanya muncul dalam diri seniman itu sendiri, tapi taksu juga muncul dalam benda atau karya yang akan diciptakan oleh seniman itu sendiri. Jadi taksu sangat erat hubungannya dan keyakinan seniman itu sendiri. Baik, itu dari aspek keyakinan. Sekarang yang kedua, kita akan telusuri aspek ekonomis. Aspek ekonomis seperti yang
ketahui kalau membahas ekonomis di sana ada keuntungan, ada material, kemudian di sana ada suatu kesuksesan, itu kepuasan ya, dari segi material, uang, keuntungan, banyak yang perlu dibahas dalam ekonomis. Jadi jika kita melihat dalam desa Puaye dalam segi ekonomis ya siapapun yang memiliki usaha ya, jika usahanya berjalan dengan baik ya akan menimbulkan suatu motivasi, semangat oleh seniman itu sendiri ya, karena memang faktor ekonomis ini sangat menunjang segalanya. Jika usaha berjalan baik, jika usaha sukses, itu akan menimbulkan suatu motivasi, semangat seniman itu sendiri untuk selalu berkreativitas, dikenal oleh masyarakat ya. Kemudian yang diharapkan dalam ekonomis juga kesejahteraan ekonomisnya, materialnya, kesejahteraan masyarakatnya, untuk mencapai tujuan apa? Sukses dalam usaha itu, sukses dalam berbisnis ya, melahirkan suatu identitas, melahirkan suatu kreativitas, kemudian yang memiliki style. Itu dalam aspek ekonomis. Dan yang terakhir kita bahas melalui aspek sosial ya. Aspek sosial di sini juga berpengaruh besar terhadap kebudayaan ya. Jadi di sini saya akan aspek sosial itu menyangkut tentang interaksi, komunikasi ya, hubungan antar sesama. Jadi di sini saya akan menggunakan Trihita Karana ya. Jika menyangkut tentang produksi barong di desa Puaye, saya menggunakan Trihita Karana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Jadi hubungan manusia dengan manusia itu apa? Hubungan manusia dengan, dalam artian hubungan pengrajin dengan pengrajinnya, hubungan pengrajin dengan pembeli, hubungan pengrajin dengan masyarakat sekitarnya, itu sangat mempengaruhi. Jika hubungannya terjalin baik, saya yakin usaha itu akan berjalan dengan baik. Jadi itu sangat mempengaruhi juga. Jadi kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dan saling menghargai sesama. Itu antar manusia. Kemudian yang kedua, manusia dengan alam. Ya, jika kita berikan contoh, seniman itu sendiri berkarya juga tidak terlepas dari yang namanya alam ya. Dalam artian kita bersahabat dengan alam, menimbulkan aura yang positif juga berkarya di alam sebagainya, karena seniman itu memiliki identitas berkarya yang di tempat yang berbeda. Seniman A mungkin dia berkarya dan memiliki inspirasi di alam terbuka dan sebagainya. Karena kita harus, kalau sebagai seniman berkarya itu harus bersahabat juga dengan alam. Ya, jika alam berkehendak, ya pasti karyanya akan memunculkan karya yang luar biasa. Jadi kita harus sahabat juga dengan alam, tidak hanya manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan, tentu di sana sangat juga berkaitan ya. Yang paling utama adalah sama Tuhan ya. Istilah Balinya Nunas Ice juga, kemudian ucap rasa syukur ya. Jika beliau berkehendak, taksu itu pasti akan ada. Seperti itu 3 hubungan sosial yang tidak hanya manusia dengan manusia, tapi Trihita Karana yang menyangkut aspek lengkap alam dan Tuhan. Jadi maka itu saya menyebutkan bahwa 3 aspek ini tuh saling berkaitan, tidak jauh dan saling bersinambungan. Jika ada salah satunya runtuh, ya tidak berjalan baik juga. Nah, itu yang beberapa hal yang saya sampaikan ya, tujuan dari saya menyampaikan ini ya untuk menunjang mata kuliah Kapitalis Serta Budaya. Kemudian selain itu juga saya harapkan ini menjadi suatu pemahaman ya untuk menunjang mata kuliah Kapitalis Serta Budaya, agar mahasiswa lebih terpancing budaya kreativitasnya, kemudian bagaimana membedah suatu kebudayaan melalui 3 teori yang saya sampaikan tadi dengan berpikir kritis. Demikianlah pemaparan singkat dan uraian singkat dari bagaimana mata kuliah Kapitalis Serta Budaya dijalankan dan bagaimana implementasinya, dan serta bagaimana diaplikasikan di masyarakat, dan kami berupaya untuk mengurai dan membedahnya dari beberapa sudut pandang, mulai dari sudut pandang undaginya dan kemudian dari secara kajian teoritis, sehingga menghasilkan apa yang telah disampaikan tadi.
Jadi semoga video ini bermanfaat dan menjadi rujukan untuk mengurai kebudayaan unggul atau mapan ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.